226, bertarung melawan kelas 9, berapa banyak kemampuan ilahi bawaan yang dia miliki. Menyaksikan musuhnya melepaskan keterampilan ilahi yang mirip namun sangat berbeda dari miliknya. Murid-murid kekuatan besar alam pemusnahan kelas 9 keluarga Wu berkontraksi dengan tajam. Akan tetapi, sebagai seorang kekuatan besar alam pemusnahan tingkat 9, kekuatan keterampilan ilahinya secara alami jauh lebih hebat dibandingkan dengan Gu Changge dari alam kekosongan pemurnian tingkat 6. Bagaimana ini mungkin? Namun, saat dua gelombang yang sangat berbeda itu bertabrakan, api hitam yang dapat membakar segalanya padam begitu saja. Petir kesengsaraan memancarkan kekuatan hukum yang mampu menghancurkan segalanya, bahkan api hitam keluarga Wu tidak berada pada level yang sama. Meskipun keterampilan ilahi agak kurang kuat, kualitasnya sepenuhnya berbeda. Hanya dalam sekejap, lautan petir kesengsaraan menetralkan api hitam dan menyapu menuju kekuatan besar alam pemusnahan tingkat ke-9 milik keluarga Wu. Melihat ada yang tidak beres, dia segera mengubah posisinya, mencoba menghindar. Anak ini sungguh aneh. Benar-benar menggunakan kekuatan petir kesengsaraan untuk dirinya sendiri, benar-benar monster. Sekalipun hatinya belum bisa menerima kematian Sein Wu Jiang, dia tidak berani berhadapan langsung dengan keterampilan ilahi ini. Menekan. Saat yang lain mencoba melarikan diri, Gu Changge segera mengaktifkan Menara Xuan Huang. Dalam sekejap, Menara Xuan Huang berubah menjadi hantu pagoda emas raksasa, menyelimuti dirinya di dalamnya. Xuan Huang Qi yang kental membuat gravitasi di area itu meningkat puluhan ribu kali lipat. Seluruh tubuh kekuatan besar kelas 9 keluarga Wu tenggelam, kakinya menghancurkan batu dan tanah di bawahnya ke dalam tanah. Akan tetapi, bagi alam pemusnahan kelas 9, itu tidak cukup untuk menjebaknya. Ia berubah menjadi cahaya terowongan yang menyerupai api hitam, berkelap-kelip hingga jarak puluhan mil. Lautan petir menyambar tempat yang baru saja ia kunjungi, seketika mengubah pohon-pohon dan bunga-bunga apapun yang tersentuh menjadi abu, sementara lengkungan-lengkungan kecil menyerupai ular menyambar di antara bebatuan. Sangat disayangkan, Gu Changge menarik pedang terbang tingkat bumi di tangannya sambil berbicara. Karena dukungannya hilang, tubuh Sein Wu Jiang terbanting ke depan dan ambruk. Hingga kematiannya, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan, matanya terbelalak karena teror dan kebingungan. Mengapa? Dia, sebagai pewaris suci yang bermartabat dari Sekte Kenaikan Abadi dan Bakat Alam tak terbatas kelas 7. Telah jatuh ke tangan pemuda ini dari keluarga Gu Tandus di domain utara, bahkan tidak mampu menahan 3 gerakan sebelum mati. Tetapi dia tidak lagi punya kesempatan untuk bertanya. Sekarang, Sein Wu Jiang telah berubah menjadi 100.000 poin atribut, yang dikumpulkan oleh Gu Changge. Dengan indera keilahiannya terkunci pada kekuatan besar tingkat 9 keluarga Wu yang berjarak puluhan mil, Gu Changge pun melesat mengejar. Adegan ini diamati dengan jelas oleh Dong Fang Jing melalui jaringan akarnya. Meskipun tubuh aslinya tetap berada di dalam gua, dia terkejut dan berseru mengerikan. Hanya sekilas pandang saja sudah cukup baginya untuk meniru keterampilan ilahi alam pemusnahan tingkat ke-9 milik lawannya. Bahkan, dengan kekuatan yang lebih besar. Alam kekosongan pemurnian kelas 6, memburu alam pemusnahan kelas 9. Hari ini benar-benar membuka mataku. Bakat pemuda ini sungguh satu-satunya yang pernah kulihat sepanjang hidupku, kekuatannya luar biasa mengerikan, dan untungnya, cicit perempuanku memiliki mata yang jeli. Dong Fang Jing awalnya berpikir bahwa dengan menggunakan jaringan akarnya, dia mungkin bisa sedikit membantu sehingga tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi sekarang dia mendapati bahwa kekuatan Tuan Muda Gu jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Sebelumnya, ketika Gu Changge bergerak melawannya, Dong Fang Jing terkejut bahwa kekuatan alam pemurnian Void tingkat 6 miliknya dapat menekan alam gerbang surgawi tingkat 8. Tapi sekarang, bahkan alam pemusnahan kelas 9 memilih menghindari ketajamannya, tidak berani bertarung langsung. Itu hanya karena Dong Fang Jing berbicara cukup cepat, kalau tidak, nasibnya sekarang mungkin tidak ada bedanya dengan junior keluarga Wu, mati total. Raksasa. Dalam pikiran Dong Fang Jing, hanya kata ini yang tersisa. Kejeniusan tidak lagi cukup untuk menggambarkan Tuan Muda Gu ini. Bahkan dia belum pernah mendengar ada seseorang yang berada di alam pemurnian kekosongan tingkat 6 yang dapat menekan alam gerbang surgawi tingkat 8, dan memukul mundur alam pemusnahan tingkat 9. Namun entah bagaimana, pemandangan hayal itu disaksikannya secara keseluruhan hari ini. Limbah. Bahkan saat itu, ribuan mil tinggi di langit di batas kehampaan, tempat dua orang bijak Sekte Kenaikan Abadi tengah terlibat tarik-menarik, saat menyaksikan pemandangan ini, wajah mereka menjadi gelap. Mereka tidak pernah menyangka Sein Wu Jiang di puncak ke-9 begitu rapuh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah mati di bawah pedang Gu Changge. Namun kekuatan yang ditunjukkan anak muda itu sungguh luar biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan Sein Jiangli dari puncak ke-5 yang mereka hormati, perbedaannya sangat besar. Meskipun Sein Jiangli saat ini memiliki kekuatan untuk menghadapi alam pemusnahan tingkat ke-9 di seluruh alam. Tetapi, anak ini hanya berada di alam pemurnian kekosongan tingkat 6, sedangkan Santo Jiangli telah mencapai kesempurnaan alam gerbang surgawi tingkat 8, selisih mereka dua alam besar.
Sekalipun Santo Jiangli berada di tingkat kesempurnaan alam kekosongan pemurnian tingkat 6, dia pasti tidak akan bisa mencapai sesuatu yang begitu menantang seperti Tuan Muda Gu ini. Saat ini, yang dapat mereka harapkan hanyalah alam pemusnahan tingkat ke-9 keluarga Wu yang dapat mengatasinya. Meskipun anak muda itu dapat meledak dengan kekuatan pertempuran alam pemusnahan tingkat ke-9, namun konsumsi energi spiritualnya secara alami sangat besar, dan tidak perlu banyak gerakan sebelum dia akan kewalahan. Bagaimanapun, kerajaannya masih terlalu rendah. Akan tetapi, bakat mengerikan yang ditunjukkan membuat kedua tetua sekte kenaikan abadi benar-benar ketakutan. Karena mereka sudah mengambil tindakan, mereka tidak boleh membiarkan pemuda ini hidup-hidup hari ini. Kalau tidak, suatu hari dia akan menjadi musuh besar di hati mereka. Sialan kau, beraninya kau menyakiti junior keluarga Guku. Melihat alam pemusnahan tingkat 9 bergerak melawan Gu Changge, mata Gu Haitang membelalak marah, dan dia hendak melepaskan diri untuk menamparkan alam pemusnahan tingkat 9 itu sampai mati. Hehe, masalah muridku yang malang itu belum diklarifikasi, rekan Daoisku, jadi kau tidak bisa pergi. Sage Li Fei tentu saja tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya dan langsung turun tangan untuk menghentikannya. Untuk sesaat, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Jian Chen dan yang lainnya juga tertahan oleh Sage Rilem tahap akhir dari Sekte Kenaikan Abadi, dan tidak dapat melepaskan diri dengan mudah. Jika ada bahaya, segera bicara. Wajah leluhur keluarga Gu tampak muram karena dia hanya bisa mengirimkan suaranya kepada Gu Changge sebagai pengingat. Jika benar-benar terjadi situasi yang membahayakan nyawa, pikirnya, apa pentingnya jika dia menghancurkan dirinya sendiri hari ini? Jika keadaan menjadi lebih buruk, bahkan jika dia mengorbankan nyawa lamanya, dia tidak bisa membiarkan Gu Changge binasa di sini. Dia secara alami menyadari bahwa target keluarga Wu selalu Gu Changge sejak awal. Tetapi tidak seorang pun ingin menjadi orang pertama yang mengungkapkannya secara eksplisit. Selama mereka tidak menunjukkannya, kedua orang bijak dari Sekte Kenaikan Abadi ini tidak akan tertangkap oleh Sekte Pedang. Terlepas apakah Gu Changge hidup atau mati, mereka bisa melepaskan diri dari insiden itu, dan Sekte Kenaikan Abadi tentu saja akan melindungi pilar-pilar alam petapa tengah ini. Dan Jian Chen beserta kelompoknya juga tidak ingin menjelaskan target pihak lawan secara gamblang, agar mereka tidak bertindak nekat dan tak tahu malu, bahkan mungkin naik panggung untuk menyerang Gu Changge secara pribadi. Adapun musuh alam pemusnahan kelas 9 itu, setidaknya dari apa yang bisa dilihatnya sekarang, Tuan Muda seharusnya bisa mengatasinya. Kekuatan yang menantang surga ini bahkan membuat Jian Chen dan Zhao Hai, dua orang bijak dari Sekte Pedang, tercengang karena kagum, sayangnya mereka saat ini disibukkan dengan orang bijak kenaikan abadi dan tidak punya waktu untuk terkejut atau meratap. Menyelesaikan alam kekosongan pemurnian hingga kesempurnaan di tingkat 6, namun cukup kuat untuk melawan alam pemusnahan tingkat 9, dan bahkan mengungguli pada pertarungan pertama. Ini sungguh melampaui ekspektasi semua orang. Setelah mendengar transmisi suara leluhurnya, Gu Changge mengangguk sedikit. Dia dengan santai berkata, leluhur, jangan khawatir, ini hanya kelas 9 yang remeh, aku akan menebasnya. Kata-kata sombong seperti itu, jika diucapkan oleh orang lain, akan menggelikan, tetapi dia benar-benar bermaksud melakukan hal itu. Seorang ahli alam pemusnahan kelas 9 bernilai jutaan poin atribut, bagaimana mungkin dia membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Bahkan kecepatannya meningkat sedikit, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia menyusul pembangkit tenaga listrik keluarga Wu lagi. Anak muda, meskipun kamu agak aneh, jika kamu pikir kamu benar-benar bisa mengalahkan siswa kelas 9. Kalau begitu kau benar-benar meremehkanku. Sosok kuat keluarga Wu itu memiliki tatapan sedingin es ketika dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, perutnya membengkak dengan cepat. Dengan hembusan napas panjang ke arah Gu Changge, api hitam yang dahsyat meletus dari mulutnya. Menjijikkan sekali, apakah kamu benar-benar harus memuntahkannya? Gu Changge, melihat perutnya membuncit seperti katak besar, tak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya tanda jijik. Keterampilan ilahi semacam ini terlalu menjijikkan untuk dipelajarinya. Belum lagi kekuatannya, betapa tidak pantasnya hal itu. Meski begitu, dia tetap tidak berani meremehkannya. Bagaimanapun, dia tertinggal 3 alam besar di belakang, dan jika dia benar-benar terkena keterampilan ilahi, itu bisa menyakitkan. Api hitam tampaknya mengunci laut ki seseorang, bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan tidak dapat dihindari, dia hanya bisa bersiap untuk benturan. Sambil mengejek, dia sudah mengeluarkan menara Suan Huang, yang berputar sedikit di atas kepalanya, memancarkan aura Suan Huang yang membentuk penghalang pemisah. Pada saat yang sama, teratai emas kelas 12 muncul di telapak tangannya. Ritme Tao yang unik membentuk perisai di sekeliling tubuhnya, memastikan tidak ada yang dapat menembus pertahanannya. Selama energi spiritualnya belum habis, perlindungan dari teratai emas ini akan menjaganya dari segala bahaya. Adapun asumsi lawan bahwa ia akan kehabisan energi spiritual, itu mungkin menjadi kekhawatiran bagi yang lain, tetapi ia memiliki 4 laut ki.
Dan dia terus-menerus mengisi energi spiritual dari langit dan bumi sepanjang waktu. Dalam hal stamina, meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan seorang alam pemusnahan tingkat 9, dia jelas jauh melampaui seorang kultivator alam kekosongan pemurnian tingkat 6, bahkan mencapai standar energi spiritual seorang alam gerbang surgawi tingkat 8. Setelah dia memastikan pertahanannya aman, dia bahkan menjentikkan jarinya dengan suara jentik. Dan langsung memunculkan ratusan pedang terbang yang terbuat dari petir kesengsaraan. Membentuk pedang terbang ini saja sudah menghabiskan hampir 20 hingga 30% energi spiritualnya. Setiap pedang terbang yang ditempa dari petir kesengsaraan memiliki kekuatan mengerikan yang dapat melukai alam gerbang surgawi tingkat 8. Dan pedang terbang itu langsung membentuk formasi pedang tak berbentuk di sekitar pusat kekuatan keluarga Wu, menyerang dari segala arah, menyebabkan kekuatan besar itu berulang kali menghindar, tidak mampu bertahan melawan mereka. Dalam sekejap, api hitam telah menelan seluruh sosok Gu Changge. Langit itu sendiri tampak bagaikan lautan api yang terbuat dari api hitam, tak berujung dan luas. Dari sudut pandang manapun, dia hanya kelas 6 di alam pemurnian kekosongan. Di bawah keterampilan ilahiku, dia tidak akan menemukan kesempatan untuk hidup. Hanya saja tidak menyangka Jianger benar-benar akan dibunuh olehnya. Kekuatan besar keluarga Wu menyaksikan Gu Changge dilahap oleh api hitam, akhirnya menarik napas panjang. Api hitamnya, bahkan terhadap seseorang dari alam yang sama, jarang dapat ditahan secara langsung, itu hanya dapat dilawan dengan keterampilan ilahi. Bahkan untuk alam pemusnahan kelas 9, itu tidak mudah untuk dihindari. Pemuda dari keluarga Gu ini mungkin memang memiliki bakat yang luar biasa, tetapi hari ini dia hanya bisa mati di tangannya. Sungguh malang nasib Wu Jiang, dia adalah harapan seluruh keluarga Wu, masa depan mereka. Namun hari ini, dia terbalik di selokan. Sekarang, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah membunuh Gu Changge dan membalas dendam bagi mereka yang gugur. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kerutan di dahi siswa kelas 9 keluarga Wu semakin dalam. Agaknya, setelah musuh mati, keterampilan ilahi mereka juga akan lenyap tanpa pengendali. Tetapi beberapa napas telah berlalu, dan mengapa dia masih terjebak dalam formasi pedang? Formasi pedang tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Mengapa anak itu belum mati? Indra keilahian menembus api hitam, dan dia langsung terkejut. Pada saat ini, Gu Changge berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, teratai emas kelas 12 berputar di atas tangan kirinya, memancarkan irama Tao emas unik yang melindunginya. Meskipun ditelan oleh api hitam, api itu tidak dapat menjangkaunya. Awalnya, menara Xuan Huang mengurangi sebagian kekuatan api hitam, tetapi seharusnya masih bisa meresap. Hanya untuk diblokir sepenuhnya oleh ritme Tao yang terpancar dari teratai emas saat mendekatinya, tidak dapat maju. Taktik macam apa ini? Ketika siswa kelas 9 keluarga Wu menyaksikan kejadian ini, hatinya tak dapat menahan gemetar. Teratai emas itu tampaknya bukan teknik keterampilan ilahi, juga bukan harta ajaib. Sebaliknya, itu adalah kemampuan ilahi bawaan yang unik bagi mereka yang memiliki bakat tubuh Dao. Tetapi, bukankah kemampuan ilahi bawaan anak muda ini seharusnya mampu melihat keterampilan ilahi orang lain dalam sekejap? Kok ada tambahan satu? Bagaimana mungkin seseorang memiliki dua kemampuan ilahiyah bawaan? Mungkinkah ini karakteristik unik dari tubuh Dao ekstrim? Meskipun dia terkejut karena lawannya memiliki dua kemampuan ilahi bawaan, dia juga menyadari bahwa kemampuan ilahi bawaan ini jelas menghabiskan banyak energi spiritual. Jika kebuntuan ini terus berlanjut seperti ini, lawan pasti akan kehabisan energi spiritualnya. Adapun dirinya sendiri, yang berada di dalam susunan pedang, dia tidak berani secara langsung melawan pedang terbang yang membawa aura kesengsaraan surgawi, tetapi berkonsentrasi penuh dan dapat menghindarinya. Setidaknya untuk saat ini, Sword Arai pasti tidak bisa melukainya. Dia mengerti hal ini, dan bagaimana mungkin Gu Changge tidak mengerti juga. Sosoknya secara aktif mendekati kelas 9 keluarga Wu, seolah-olah dialah yang berada di atas angin. Kekuatan besar keluarga Wu, setelah melihat ini, juga tidak menunjukkan kelemahan. Meskipun kekuatan lawan berada di luar dugaannya, dia sendiri pada akhirnya berasal dari alam pemusnahan. Dia segera pergi untuk menghadapi tantangan itu. Di belakangnya, api hitam melonjak, menyelimuti seluruh tubuhnya dan berubah menjadi sosok hantu raksasa setinggi 100 zang. Hantu raksasa api hitam mengangkat tangannya dan meraih Gu Changge. Menjadi lebih besar, aku juga bisa melakukannya. Gu Changge, setelah melihat ini, hanya tersenyum tipis dan segera menghubungkan kekuatan spiritualnya dengan manusia emas kecil di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dia menggunakan kemampuan ilahi bawaan lainnya, Fatian Xiangdi. Seluruh sosoknya langsung berubah menjadi tubuh emas setinggi 100 zang. Dengan lambaian tangannya, dia bahkan menyapu bersih lautan api hitam. Tubuhnya memancarkan ritme Tao yang unik dari teratai emas, menghalangi semua kerusakan yang terjadi padanya. Menghadapi api hitam yang datang, Gu Changge juga mengayunkan pukulan. Setelah bersentuhan, api hitam langsung terganggu dan bentuk Dharma 100 zang miliknya tetap tidak rusak.
Di bawah tatapan tertegun dari kekuatan besar keluarga Wu, dia mendaratkan pukulan langsung pada tubuh asli di dalam api hitam, mengirimnya terbang mundur. Sementara itu, serangkaian pedang terbang petir kesengsaraan terus berjatuhan dari susunan pedang, membuntuti dari belakang. Sayangnya mereka juga diblokir dan dibubarkan oleh api hitam. Kemampuan ilahi bawaan, lebih banyak kemampuan ilahi bawaan. Monster macam apa yang menguasai begitu banyak kemampuan ilahi bawaan? Apakah dia benar-benar dari klan manusia? Siswa kelas 9 keluarga Wu segera menenangkan tubuhnya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kalau saja tidak karena keterkejutan itu, dia seharusnya bisa menghindari pukulan itu. Untuk sesaat, saat dia memandang dharma tubuh emas yang mendekat, dia merasa seakan-akan sedang berhadapan dengan binatang ganas kuno. Dia bahkan sempat berpikir untuk melarikan diri agar bisa bebas. Namun setelah tenang, dia juga menekan emosinya, karena kerajaannya bagaimanapun juga memiliki kelemahan bawaan. Kemampuan tempurnya yang berkelanjutan tidak memadai. Lagi pula, jika hari ini dia tidak bisa membunuhnya dan membiarkannya terus tumbuh, di masa depan, seluruh keluarga Wu, seperti yang dia katakan, mungkin akan benar-benar hancur. Dia segera melanjutkan serangan. Namun, hantu api hitamnya yang tingginya hampir 100 zang, di depan dharma tubuh emas Gu Changge, tampak sedikit lebih pendek dan terlihat lebih kecil. Bahkan kekuatan yang dikeluarkannya pun agak lebih rendah. Akan tetapi, konsumsi energi spiritual Gu Changge juga sangat cepat, hanya dalam momen singkat ini, bersama dengan penggunaan ratusan pedang terbang petir kesengsaraan sebelumnya, lebih dari setengah energi spiritualnya telah terkonsumsi. Namun, kekuatan besar keluarga Wu, saat ini, hanya menggunakan sekitar 20% energi spiritualnya. Meskipun ledakan kekuatan Gu Changge mampu sedikit menekannya, itu tidak cukup untuk menyebabkan cedera serius, paling-paling hanya dapat menimbulkan luka ringan. Jika terus seperti ini, skala kemenangan masih condong ke arah kekuatan besar keluarga Wu. Melihat kejadian itu, para penonton pun beragam pikirannya. Dongfang Jing tidak dapat berhenti takjub dalam hatinya, anak muda ini sungguh monster. Kedua orang bijak dari Sekte Kenaikan Abadi juga terus-menerus dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Tuan Muda Gu. Ini benar-benar melampaui ekspektasi mereka sebelumnya. Bahkan Sage Jian Chen dan Sage Zhao, melihat pertunjukan kekuatan Tuan Muda, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tetapi mereka juga dapat melihat bahwa Tuan Muda itu kehabisan tenaga. Kalau terus begini, ada rasa takut akan timbulnya masalah. Jika Anda tetap tidak mau mengalah, Tuan, saya tidak punya pilihan lain selain menyeret Anda ke bawah bersama saya. Gu Haitang, melihat situasi ini, bahkan lebih cemas. Wajahnya memerah, dan dia langsung mengeluarkan ancaman keras kepada Sage Li Fei, yang terus-menerus menghalanginya. Dia bahkan langsung bergerak seolah-olah dia siap menghancurkan dirinya sendiri. Hehe, menghancurkan diri sendiri. Jika aku bersembunyi di kehampaan, apa yang bisa kau lakukan padaku? Namun, Li Fei tidak menanggapinya dengan serius dan tertawa dingin. Hari ini, mereka tidak boleh membiarkan tuan muda keluarga Gu ini selamat. Situasi sempat menemui jalan buntu. Melihat ini, Sage Jian Chen menggertakkan giginya dan berseru, tunggu sampai tetua dari keluarga Dongfang tiba, maka itu akan menjadi hari kematian kalian bertiga. Sebelumnya, tuan muda sudah memberi tahu keluarga Dongfang, dan tidak akan lama lagi mereka akan datang. Mengingat kecepatan leluhur keluarga Dongfang, dia bisa tiba dalam waktu setengah hari. Berita ini juga membuat dua orang bijak dari Sekte Kenaikan Abadi sedikit mengernyit. Mereka tidak tahu apakah dia menggertak atau itu benar. Tetapi mengingat anak muda keluarga Gu, dia mungkin tidak akan bertahan selama itu. Saat mereka menyaksikan konsumsi energi spiritualnya meningkat, wajah kelas 9 keluarga Wu menunjukkan kegembiraan. Meski begitu, untuk mengurangi konsumsi energi spiritualnya, dia sudah secara aktif menyebarkan kemampuan ilahi bawaan Fatian Siang di miliknya. Nak, orang berbakat sepertimu juga akan mati di tanganku hari ini. Jangan menunda, saatnya membalas Jianger. Merasakan lawan kini hanya memiliki paling banyak 20% energi spiritual yang tersisa, serangan kelas 9 keluarga Wu menjadi semakin ganas. Dia bahkan secara aktif menyebarkan energi spiritual pelindungnya sendiri, karena Gu Changge tidak lagi menjadi ancaman baginya di matanya. Namun Gu Changge hanya sedikit melengkungkan sudut mulutnya. Dia hanya menunggu satu kesempatan, satu kelemahan saja sudah cukup. Lawan yang tidak sabaran baru saja memberinya kesempatan itu. Dentang. Dengan suara lonceng yang bergema di langit dan bumi, semua yang ada di depan Gu Changge terhenti. Termasuk kekuatan besar keluarga Wu yang hampir dalam jangkauan, bahkan api hitam yang melonjak pun benar-benar terhenti pada saat itu. Kemampuan ilahi bakat transendensi dari Tao Bell adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Dengan waktu yang terbatas untuk transendensi, dia tidak berani menunda, dan dalam sekejap, dia muncul di belakang alam pemusnahan tingkat ke-9 keluarga Wu, memfokuskan guntur ungu di telapak tangannya, membentuknya menjadi wujud pedang terbang. Dengan membawa kekuatan pedang yang luar biasa, dia menebas ke bawah. Bab 227, 10 juta poin atribut, tiba di alam raja sejati.
Setelah bel berbunyi, dunia tampak kehilangan warna dan vitalitas. Hanya Gu Changge yang masih mempertahankan warnanya, memegang pedang terbang guntur ungu, dan menebas dengan ganas. Mungkin karena kehadiran ahli alam sage di dekatnya, keadaan transendensi itu cepat sirna. Namun, saat transendensinya memudar, pedangnya sudah mendarat di lehernya. Di mana dia? Kekuatan besar alam pemusnahan kelas 9 keluarga Wu hanya terasa kabur di depan matanya, dan kemudian sosok Gu Changge menghilang. Namun, segera setelah itu, rasa krisis yang mematikan merasukinya hingga ke tulang. Dia dengan cepat menghindar sesuai insting pertamanya. Rasanya seakan-akan jika terlambat sesaat saja kepalanya akan terpenggal. Meskipun dia segera menghindar, dia masih merasakan sakit yang tajam di lengan kanannya. Bersamaan dengan itu, kekuatan unik dari kesengsaraan surgawi mengalir ke dalam tubuhnya, mengamuk melalui meridiannya. Mendesis. Sosok kelas 9 keluarga Wu melesat beberapa mil sebelum terengah-engah mencari udara. Pada saat ini, lengan kanannya telah menghilang. Hanya potongan bersih yang tersisa, masih berkedip-kedip dengan busur listrik. Bagaimana ini mungkin? Metode macam apa ini? Dia memandang sosok yang memegang Purple Thunder, jantungnya bergetar. Wajahnya berkedut tak terkendali, tetapi dia tetap cepat melindungi dirinya dengan energi spiritual dan mencoba menekan kekuatan kesengsaraan surgawi yang tak terkendali di dalam tubuhnya. Sayang sekali, Gu Changge mengerutkan alisnya saat melihat ini. Tidak mudah untuk menunggu energi spiritual pelindungnya menghilang, tetapi dia tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan. Bagaimanapun juga, alam pemusnahan kelas 9 masih merupakan lompatan kekuatan yang hebat. Tetapi sekarang, energi spiritualnya sendiri sudah menipis dan dia tidak bisa mundur. Dengan sekejap matanya dia mengejarnya. Melihat ini, kekuatan besar keluarga Wu dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Dia benar-benar ketakutan. Anak muda ini sungguh aneh. Bagaimana dia bisa muncul di belakangnya dalam sekejap, hampir memenggal kepalanya. Terlebih lagi, kekuatan kesengsaraan surgawi yang mengamuk di dalam dirinya membuatnya sangat tidak nyaman, terus-menerus membutuhkan energi spiritual untuk menekannya di tengah pertempuran. Dalam sekejap, dua sosok itu dengan cepat bergerak melewati hutan. Bahkan bayangan mereka pun tidak jelas, untuk beberapa saat, Gu Changge tidak dapat menyusulnya. Pemandangan ini sungguh membuat semua orang tercengang. Siapa yang duduk di kelas 9, dan siapa yang duduk di kelas 6? Diangkat oleh tiga alam, namun menjadi satu-satunya yang dikejar dan dibunuh. Pada saat ini, satu-satunya pikiran dalam benak kekuatan besar keluarga Wu adalah menunda-nunda. Begitu energi spiritualnya habis, dia bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Meskipun sedikit lebih unggul dalam kekuatan ilahi. Kecepatannya tidak sebaik kecepatannya sendiri. Selama dia menggunakan skill melarikan diri, apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengejarnya. Tanpa dia sadari pada saat ini, meskipun Gu Changge mengejar dengan sekuat tenaga, dia juga terus memulihkan energi spiritualnya. Di dalam tubuhnya, manusia emas kecil dan teratai emas yang terus berputar sedang menarik energi spiritual dari sekitarnya untuk mengisi kembali laut Qi-nya. Setelah 15 menit, kekuatan besar keluarga Wu tidak melihat tanda-tanda melemah. Setelah dia mati lebih dekat, ekspresinya berubah drastis. Bagaimana energi spiritualnya bisa terisi begitu banyak? Jika sebelumnya hanya 10%, sekarang mungkin tubuhnya telah pulih 30% energinya. Bagaimana energi spiritualnya bisa terisi kembali dengan kecepatan seperti itu saat sedang dikejar? Pada saat ini, dia benar-benar panik. Namun Gu Changge hanya mengejarnya dari belakang. Setelah 30 menit, energi spiritualnya pulih hingga 40%. Dia segera memanggil petir kesengsaraan untuk membentuk pedang terbang, yang bertujuan untuk menjebak dan membunuhnya dengan formasi pedang tak berbentuk. Terperangkap lengah, kekuatan besar keluarga Wu tertusuk bahu kirinya oleh pedang terbang, kehilangan lengan dan mengalami cedera parah di bahu kiri, mengurangi kekuatan tempurnya sedikitnya 30%. Monster, kamu monster. Melihat Gu Changge yang terus mengejarnya, dia hampir menjadi gila. Bagaimana mungkin dia, seorang alam pemusnahan kelas 9, dikejar oleh seorang anak muda alam kekosongan pemurnian kelas 6 hari ini? Apa sebenarnya yang terjadi di dunia? Akan tetapi, hal ini tidak dapat berlanjut, ia tidak dapat melarikan diri dari lawannya. Terus-menerus melarikan diri hanya memungkinkan dia untuk memulihkan energi spiritual dan mengumpulkan lebih banyak pedang terbang petir kesengsaraan untuk menyerang. Tiba-tiba, kekuatan besar keluarga Wu tiba-tiba berhenti dan, memanfaatkan kegagalan sesaat Gu Changge untuk bereaksi, perutnya membengkak hebat, memuntahkan api hitam untuk menyelimutinya. Meski lengan kirinya terluka, dia dengan sigap membuat tanda tangan dan mantra, tanpa pikir panjang melemparkan kekuatan ilahi ke dalam api hitam. Energi spiritual tersebar di mana-mana, ritme Tao bersifat halus. Rasanya seperti langit dan bumi terbakar. Melihatnya jatuh dalam kegilaan, Gu Changge akhirnya menggunakan bakat transendensi lonceng Tao untuk yang kedua kalinya. Mengambil keuntungan dari dunia yang kehilangan warna dan semua hal yang terhenti. Dia dengan mudah menghindari beberapa kekuatan ilahi yang menghampirinya dan tiba di belakang kelas 9 keluarga Wu.
Kali ini, dia hanya memanggil 81 pedang terbang petir kesengsaraan dan melontarkannya ke arahnya secara bersamaan. Ketika efek bakat transendensi berakhir, mata kelas 9 keluarga Wu menjadi merah, merasakan pedang-pedang mengerikan menyerangnya secara bersamaan, tanpa ada cara untuk menghindarinya. Kekuatan ilahinya sendiri semuanya telah meleset dari sasaran. Puff! Terdengar suara terus-menerus, menimbulkan percikan darah. Kelas 9 keluarga Wu kali ini terkena 4 pedang terbang, mengakibatkan 2 lubang tembus dan 2 luka mengerikan di tubuhnya. Dia hanya beruntung bisa lolos dari formasi pedang. Lari, lari saja. Dia monster, dia tidak mungkin berasal dari klan manusia. Pada saat ini, itulah satu-satunya pikiran dalam benak siswa kelas 9 keluarga Wu. Setelah merasakan krisis yang mengancam jiwa 2 kali, dia tidak lagi tega untuk bertarung lagi. Adapun bagaimana dia akan tumbuh dewasa, dia tidak peduli. Hanya naluri untuk bertahan hidup yang memenuhi pikirannya. Dua sosok itu kembali saling mengejar. Gu Changge mengikuti tanpa tergesa-gesa, mengambil kesempatan untuk memulihkan energi spiritualnya sambil mengejar. Kekuatan ilahi transendensi seharusnya bisa digunakan sekali lagi, kuharap itu bisa membunuhnya. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan ilahi transendensi hanya dapat digunakan 3 kali, kelas 9 dari keluarga Wu tidak menyadarinya. Metode yang menantang surga ini, jika digunakan beberapa kali lagi, niscaya akan menyebabkan kematiannya sendiri. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada cara untuk menghindar. Pemandangan ini, yang disaksikan orang lain, hampir membuat mereka melupakan pertempuran mereka sendiri. Para kultivator alam pemusnahan kelas 9 ketakutan setengah mati. Di hadapan junior dari alam pemurnian kekosongan kelas 6 ini, apakah hanya ada pilihan melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka? 15 menit lagi berlalu. Gu Changge hendak menggunakan kesempatan terakhir dari transendensi itu. Dia mencoba membunuhnya sepenuhnya, tetapi lawan tampaknya telah merasakannya dan tiba-tiba menyerang balik pada saat itu. Pedang terbang pangkat surgawi tingkat rendah di tangan, berkobar dengan api hitam yang berkobar, menusuk ke arah jantungnya. Melihat hal ini, Gu Changge langsung memanggil menara Xuan Huang dan menyelimutinya di atas kepalanya. Pada saat yang sama, Purple Thunder mengembun di tangannya, membentuk-bentuk pedang terbang, juga menusuk ke arah jantung lawan. Di bawah kekuatan pedang yang luar biasa, langit dan bumi berubah warna, dan pedang Qi yang menyimpang memotong pohon raksasa surgawi di sekitarnya. Mati, matilah demi aku. Siswa kelas 9 dari keluarga Wu, dengan ekspresi garang, tidak menghindar maupun menghindar, benar-benar gila. Kalau dia tidak bisa melarikan diri, maka dia akan menyeretnya ke dalam kematian. Setidaknya itu adalah usaha terakhirnya untuk keluarga Wu. Dalam sekejap, kedua sosok itu mendekat. Kira-kira, pedang terbang guntur ungu milik Gu Changge langsung menembus energi roh pelindung dan menusuk jantungnya. Kekuatan unik petir kesengsaraan yang menghancurkan semua yang tersebar di dalam tubuhnya. Pedang terbang langsung berubah menjadi kekuatan kesengsaraan surgawi murni yang mengalir ke tubuhnya. Dan pedang terbang tingkat 9 dari keluarga Wu juga dengan mudah menembus jantung Gu Changge. Namun, tubuh Gu Changge saat ini bukanlah tubuh daging dan darah, tetapi telah berubah menjadi tubuh roh Xuan Huang, mengendalikan pedang terbang itu dengan kuat di dalam hatinya dengan energi spiritual Xuan Huang setelah menusuknya, tidak membiarkannya ditarik keluar. Monster, kau monster. Siswa kelas 9 dari keluarga Wu hampir kehilangan kewarasannya, hanya pikiran untuk mati bersama yang tersisa di hatinya. Energi spiritual yang melekat pada pedang terbang, mencabutnya dengan paksa, dan menggunakan pedang terbang untuk menebas tubuh Gu Changge maju mundur. Bahkan peretasan pun kini menjadi kacau. Saat pedang terbang itu menebas tubuhnya berkali-kali, pedang itu tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun, hanya menyaksikan dia terbelah dua, lalu tiba-tiba pulih kembali dengan pengisian energi spiritual, terpenggal, dan masih sama saja. Tidak peduli apa yang dilakukannya, lawannya tetap tidak terluka sama sekali. Pada saat ini, siswa kelas 9 dari keluarga Wu tiba-tiba tertawa muram. Tenaga hidupnya cepat memudar karena jantungnya tertusuk. Namun sebagai seorang kekuatan besar alam pemusnahan kelas 9, dia tidak akan langsung mati. Tiba-tiba, energi spiritual dalam tubuhnya mulai berbalik. Seluruh tubuhnya bahkan mulai membesar dengan cepat. Dia jelas-jelas berencana untuk meledakkan dirinya bersama Gu Changge. Dan begitu energi spiritual berbalik sampai derajat tertentu, bahkan dia tidak mampu lagi menghentikannya. Melihat ini, Gu Changge akhirnya tersenyum tipis. Jika lawan fokus melarikan diri, dia mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Bahkan dengan melanjutkan pertarungan, tidak akan mudah baginya untuk membunuhnya. Namun dia telah membuatnya ketakutan setengah mati. Benar-benar tanpa alasan. Adapun penghancuran diri. Ketika Gu Changge memastikan bahwa penghancuran dirinya tidak dapat dihindari, dia langsung menggunakan pedang terbang guntur ungu yang menembus dadanya untuk menghancurkan meridian jantungnya sepenuhnya, bahkan kekuatan kesengsaraan surgawi pun ikut menghapus jiwa ilahinya juga. Sebuah notifikasi di dalam pikirannya bergema, dan dia belum sempat memeriksanya, meskipun dia telah membunuh lawannya, pada saat ini, penghancuran dirinya tidak dapat dihentikan lagi.
Dia hanya bisa buru-buru mengaktifkan bakat transendensi lonceng Tao untuk ketiga kalinya. Sialan. Dengan bunyi lonceng yang bergema di langit dan bumi, semua benda kehilangan warnanya, semuanya menjadi statis. Dan dia, memanfaatkan momen ini, bergerak menjauh dengan kecepatan tercepat. Sampai dunia dalam pandangannya kembali normal, dia telah bersembunyi hampir 10.000 mil jauhnya. Ledakan. Disertai ledakan yang menerangi langit dan bumi bagai cahaya terang yang tembus cahaya. Dan getaran hebat melanda tanah dan gunung. Energi spiritual yang mengerikan dengan cepat menyebar seperti bola. Gu Changge tidak berani tinggal, terus melarikan diri. Di bawah ledakan diri kelas 9, area seluas ratusan mil langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan ruang itu pun memperlihatkan banyak retakan, yang kemudian dengan cepat pulih. Akibatnya bahkan mempengaruhi area seluas 10.000 mil, dan pohon surgawi raksasa tumbang dengan gemuruh. Baru kemudian dia memeriksa notifikasi sistem. Tuan rumah telah membunuh seorang kultivator alam pemusnahan tingkat 9, hadiah, 10 juta poin atribut. Melihat hadiah 10 juta poin atribut penuh, dia akhirnya pun santai. 10 juta poin atribut penuh. Kali ini, dia benar-benar menjadi kaya raya. Mustahil untuk menghabiskan semuanya, sungguh mustahil sekarang. Setelah memastikan kematiannya, Gu Changge juga tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Kekuatan besar alam pemusnahan kelas 9 memang sulit dibunuh. Jika dia dapat menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7, itu mungkin akan lebih mudah. Jika lawan tidak sepenuhnya lupa akan kemampuannya dan tidak dapat melakukan serangan balik terlebih dahulu, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya, meskipun membela diri kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah besar. Pertarungan ini juga membuatnya sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Setelah ledakan diri kelas 9 dari keluarga Wu, bahkan orang-orang yang berada di atas langit sejauh 10.000 mil tanpa sadar menghentikan tangan mereka. Gu Haitang dan kedua rekannya dengan waspada mengawasi kedua orang bijak dari Sekte Kenaikan Abadi itu. Dan Sage Li Fei, pada saat ini, benar-benar tercengang. Jantungnya mulai bermasalah. Hari ini dia benar-benar telah menyinggung pemuda ini. Meskipun dia telah menemukan alasannya, alasan ini sudah cukup bagi Sekte Kenaikan Abadi untuk menenangkan Sekte Pedang, tetapi pemuda ini pasti akan mengingat permusuhan hari ini. Di alam pemurnian kekosongan tingkat 6, dia telah memperlihatkan kekuatan tempur yang menantang surga. Kalau dia berhasil menerobos ke alam Sage, bagaimana aku harus menghadapinya? Jika memang itu yang terjadi. Untuk menyerangnya dan membunuhnya. Pada saat ini, hati Li Fei sedang kacau. Dia tidak pernah menyangka bahwa pewaris suci puncak ke-9, yakni Wu Jiang, hanyalah sampah, tapi anak muda dari keluarga Gu ini bahkan telah memaksa alam pemusnahan tingkat ke-9 untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan bahkan penghancuran diri sendiri tidak menjatuhkannya juga. Ini sungguh menantang surga. Tepat saat dia menggertakkan giginya dan bertekad untuk secara pribadi mengalahkan Gu Changge, untuk menghapusnya dalam sekejap. Tiba-tiba dia merasakan teror luar biasa menimpanya. Kekuatan besar alam raja sejati penyatuan bulan. Tekanan itu menyelimuti semua orang yang hadir, termasuk tetua Sekte Pedang dan bahkan Gu Haitang. Tentu saja, dua orang dari Sekte Kenaikan Abadi di alam Sage juga diselimuti oleh tekanan alam raja sejati ini. Untuk sesaat, semua orang menjadi gelisah, tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Takut kekuatan besar kerajaan raja akan menyerang mereka. Mereka bahkan lebih khawatir, apakah kekuatan ledakan diri itu telah menarik keluar iblis alam raja dari kedalaman tanah tanpa tuan. Jika itu yang terjadi, hari ini mungkin akan menjadi bencana bagi semua orang. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara terdengar ketika dua sosok muncul di tengah kerumunan. Salah seorang di antara mereka, seorang lelaki tua, mengenakan pakaian kasar dan sederhana serta memegang pedang patah di tangannya, alisnya sedikit berkerut. Di sampingnya berdiri seorang gadis muda, wajahnya penuh kekhawatiran saat ia mencari sosok yang ingin ia lihat. Dia adalah tetua dari keluarga Dongfang. Jian Chen, saat melihat pendatang baru, merasa lega. Sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di mana suamiku? Dongfang Mingyue bertanya langsung kepada Sage Jian Chen dari langit yang tinggi. Tuan muda, dia. Sebelum Jian Chen sempat menjawab, dia melihat sebuah sosok terbang ke langit, mendekat. Istri, apakah kamu mencari aku? Gu Changge tidak menyangka Dongfang Mingyue akan ikut. Namun, kehadiran leluhur keluarga Dongfang ini menakutkan, di hadapannya, dia merasa tidak berarti seperti rumput liar di lautan, tidak berdaya. Jika dia menyerangnya, dia takut bahwa bahkan menggunakan semua kartu asnya akan sia-sia, mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkannya. Belum lagi memiliki kesempatan untuk transendensi. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Apa semua keributan ini? Dongfang Mingyue, setelah melihat sosok yang dikenalnya itu, akhirnya menghela napas lega. Leluhur itu tiba-tiba merasakan fluktuasi ledakan diri kelas 9, itulah sebabnya dia segera membawanya ke sini. Katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Leluhur kelima keluarga Dongfang sedikit mengangkat kelopak matanya, mengamati orang-orang yang hadir.
Dia hanya merasakan akibat dari ledakan diri itu, tidak tahu apa yang terjadi di sini, tetapi jelaslah bahwa segala sesuatunya tidak menyenangkan. Hehe, aku tidak menyangka akan bertemu dengan sesepuh dari keluarga Dongfang di sini. Persoalannya cukup sederhana, muridku yang tidak layak itu mati di sini. Aku merasa hal ini ada hubungannya dengan mereka berdua dari Sekte Pedang, jadi aku ingin membalas dendam pada mereka. Namun, sepertinya baru saja, pewaris suci ke-9 dari Sekte Kenaikan Abadi dan Tuan Muda Gu ini memiliki beberapa konflik. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita berdua. Dalam hati, Sage Li Fei mendesah pelan, menyadari hari ini tak akan ada kesempatan. Dia juga ingin pergi secepat mungkin. Bagaimanapun juga, Gu Changge adalah istri Dongfang Mingyue, jika raja sejati keluarga Dongfang menghukum mereka berdua, itu sungguh berbahaya. Mendengar perkataan tetua Li dari Sekte Kenaikan Abadi, Sage Jianchen mengernyitkan dahinya, hendak mengungkapkan situasi sebenarnya. Namun leluhur kelima dari keluarga Dongfang meliriknya, jika tidak ada hubungannya, pergilah. Ya, karena tetua sudah berbicara, kami akan segera pergi. Tanpa basa-basi lagi, Sage Li Fei tersenyum patuh, membungkuk, dan keduanya berubah menjadi cahaya terowongan, melarikan diri dari tempat kejadian pada kesempatan pertama. Melihat ini, Gu Changge tidak terkejut. Jelas, leluhur keluarga Dongfang tidak ingin menyinggung Sekte Kenaikan Abadi. Meskipun pengaruh keluarga Dongfang sangat besar, pengaruhnya tentu saja tidak sebanding dengan 4 tanah suci besar. Dengan dukungan Sekte Pedang, dia tidak akan ingin memprovokasi Sekte Kenaikan Abadi. Itu tidak bijaksana. Melihat ini, Sage Jianchen menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Asal Tuan Muda aman, itu sudah cukup baik. Adapun 2 orang bijak dari Sekte Pedang, akan ada banyak kesempatan untuk menghadapi mereka nanti. Sekarang Tuan Muda sudah memiliki kekuatan seperti itu, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai perubahan kekuatan yang mengguncang bumi saat dia mulai berkultivasi di Sekte Pedang. Dan Gu Changge sendiri juga tidak keberatan. Cara leluhur keluarga Dongfang menanganinya cukup normal. Adapun kedua tetua itu, dia diam-diam mencatat, kali ini, dia telah mendapatkan jutaan poin atribut, cukup untuk menaikkan dirinya ke tingkat yang sangat mengerikan. Keduanya, dia akan menganggap mereka sebagai simpanannya di Sekte Kenaikan Abadi. Ketika dia cukup kuat, dia pasti akan mengumpulkan 2 miliar poin atribut ini. Begitu tokoh-tokoh dari Sekte Kenaikan Abadi pergi, leluhur kelima keluarga Dongfang menyapu indera ketuhanannya ke seluruh area dan menemukan sesosok yang berdiri di ujung nadi roh. Dengan sekejap, dia muncul di sampingnya. Anak Jing, apa yang terjadi hingga kau berakhir seperti ini? Leluhur kelima keluarga Dongfang, setelah melihat roh pohon dengan fitur-fiturnya yang kompleks, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berbicara. Leluhur kelima, ceritanya panjang. Saya, Dongfang Jing sudah merencanakan segalanya, saat leluhurnya datang, dia pasti ingin mengeluh. Namun sekarang, pikirannya agak kacau, penuh dengan adegan monster kecil keluarga Gu yang menekan kekuatan kelas 9. Melihat gadis kecil di samping leluhur itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu Dongfang Mingyue? Ya, Dongfang Mingyue menganggukkan kepalanya dengan tegas, menatap roh pohon. Ada perasaan aneh dalam hatinya. Apakah ini benar-benar nenek moyangnya? Kamu telah menemukan suami yang baik. Dongfang Jing berkata dengan sungguh-sungguh setelah beberapa saat terdiam. Dia sudah bisa meramalkan teror yang akan dibawa anak muda itu saat ia tiba di Central State. Pertama, ceritakan padaku tentang situasimu. Leluhur kelima mengerutkan kening, karena dia lebih khawatir tentang keadaan Kit Jing dan masih belum menyadari apa yang telah terjadi. Dongfang Jing, mendengar kata-kata leluhur itu, ingin memperingatkannya bahwa anak muda itu tidak sederhana dan tidak boleh diperlakukan seperti junior biasa. Namun dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Bagaimana bisa sampai terjadi ledakan diri alam pemusnahan tingkat 9. Saat dia tidak yakin bagaimana cara berbicara, leluhur keluarga Dongfang tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan mengambil inisiatif untuk bertanya. Jika aku memberitahumu, kamu mungkin tidak akan mempercayaiku.